lihat ya, misalnya hadiahnya 1 miliar, nggak ada, itu semua fake. Misalnya nanti hadiah berupa 1 miliar, nggak ada, itu fake. Itu dibagi-bagi lagi, dibagi 2, terus sisanya dicicil menjadi 1 tahun. Aduh, ribet banget deh pokoknya kalau dijelasin gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Ya, jadi kontraknya itu kontrak yang sangat amat pedas gitu loh. Terus kalau misalnya kalian tanya sama gue, lu ngapain datang kalau misalnya ada kontrak tersebut? Be smart guys, orang nggak ada yang tahu isi kontrak itu apa. Emang kalau misalnya email dikirim tanggal gue dapat emailnya 17 Juli Agustus 2025. Sorry, 17 Juli Agustus aduh ribet banget deh. 17 Juli 2025 itu gue dapat emailnya. 17 Juli 2025 itu gue dapat emailnya. Udah. Emang di situ dikasih tahu isi kontraknya apa? Gue tanya sama kalian. Nggak dikasih tahu kan? Gitu. Ya. Jadi dikasih tahu kontrak tanggal berapa? Tanggal 1 Agustus 2025. Gitu. 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit gue turun. Udah. I miss you, sayang aku, mak tercinta. Ya udah cukup aku ikut drama miss-missan yang settingan ini, karena ternyata tidak sesuai dengan yang dulu ya, semenjak dipegang oleh bukan orang Indonesia. Oke, gitu ya. walaupun diserang banyak buzzer is okay. Buzzer itu cuman buzzer 800 perak, jadi gue ngapain harus takut gitu. Jadi mengenai isu kontrak itu ya, kontrak itu tidak dikasih tahu pada saat tanggal 15 Juli 2025 setelah kita mendapatkan email. Tapi kontrak itu dikasih tahu pada saat tanggal 1 Agustus, pada saat udah audisi offline gitu ya. Jadi bagi kalian bilang kenapa masih mau ikut kalau misalnya lu tahu kontraknya, ya nggak tahu isi kontraknya apa gitu loh. Patroli 0203, lu nggak tahu kalau gue lolos apa enggaknya, nggak usah berisik ya gitu. Masih mending gue ini mau menyuarain ya, masih mending gue ini masih mau menyuarain semua orang yang nggak berani bersuara. Nggak ada cewek yang berani bersuara membongkar isi acara settingan tersebut. Gue tanya aja sama kalian, siapa perempuan yang mau menyuarakan itu? Nggak akan ada gitu loh. Lagian pun kalau gue nggak lolos, gue berterima kasih karena gue nggak ngabisin duit gue. Lu pikir sekolah beauty camp itu nggak mahal? Murah. Apa mahal? Puluhan juta. Mulai nih buzzernya berdatangan nih, PL baru nih. PL baru mulai datang nih gitu, iya kan? Pemuja-pemuja finalis yang track recordnya punya video sure. Iya Mak, kita ketemu lagi ya Mak ya, nanti akhir bulan gitu. Prestasi gue itu menyuarakan kebenaran. Makanya waktu audisi offline itu di tanggal 29 Juni, advokasi gue tuh brave. Makanya mereka nggak mau kalau misalnya gue brave. Kalau gue berani ya gue akan bongkar semuanya gitu. Emang buzzer ini kadang-kadang ya. Aduh, patroli ya nih. Oh ternyata buzzer, baiklah. Diblokir dulu si buzzer ini ya. Gitu. Ini kacamata dari brand Miu Miu.
bukan buzzer. Pokoknya intinya ya, ini gue mau turun dulu ke bawah ya. Intinya gue spill lagi nih ya, itu kalau misalnya kalian lihat menangnya dapat duit, itu duitnya itu adalah duit kepalsuan, tidak sesuai yang kalian lihat di TV-TV itu. Duitnya itu tidak nyata, duitnya terbagi menjadi 2 dan dicicil dalam 12 bulan. Jadi bukan dikasih secara langsung kayak gitu. Ini misalnya dapat 300 juta, nih gue kasih lu 300 juta, kagak begitu. Ya, 300 juta, nih gue kasih ke lu, nggak begitu. 300 juta bagi 2, ini contohnya ya, 300 juta bagi 2, 150 juta dibagi ke 12 bulan. Tuh ke situ. Itu pun juga top 1, top 2, top 3, sisanya apa? Dayang-dayang nggak dapat apa-apa. Terus kenapa ikutan Kak? Karena gue nggak tahu isi kontraknya apa. Isi kontrak itu tanggal 1 ya. Gimana sih jelasinnya? Ya mereka nggak akan ngasih tahu juga sih isi kontraknya pada saat di bulan Juli, karena kalau misalnya dikasih tahu isi kontraknya pasti semua finalis mundur gitu. Terus ada yang menjadi dayang-dayang cuman perame acara, jadi nggak semuanya murni yang kalian lihat finalis-finalis tersebut, cuman kayak perame-perame doang. Ya udah lu ikut aja biar rame gitu loh, settingan semuanya. Miris, emang sangat miris banget gitu. Terus salah satu tim mereka ngehubungin semua portal-portal besar untuk supaya gue ini tidak bersuara gitu, ataupun tidak di up gitu loh. Jadi bilang, jangan kalau ada berita yang aneh-aneh jangan up ya tentang Valerie lah. Segitu takutnya kalau gue up gitu. Ini masih belum seberapa ya gue spill ya sampai nanti gitu. Udahlah, alemong kalau itu perame ya, perame. Semua perame itu, artis-artis itu perame acara doang. Yang benar-benar datang, yang menyiapkan advokasi, justru itu tidak ditopkan. Paling sorry. Gue nggak sakit hati ya. Gue itu tidak pun berisik banget deh. Lagian menang juga kagak ada untungnya, nggak dapat apa-apa. Duit gue yang habis iya ratusan juta gue habis ya, karena merasa terjebak dalam audisi settingan ini, acara-acara settingan ini. Cantik kayak terus ada lagi nih yang paling lucunya apa, 2 finalis nih ada buktinya di gue chatnya ya, malah mendukung gue kayak, Kak Val aku di pihak kamu, terus suarakan karena memang yang kamu bilang kan fakta. Dalam hati gue kayak gini, lah kalau emang yang gue bilangin fakta lu ngapain tanda tangan kontraknya? Terus gue calling dong temen gue bilang ini apaan sih finalis ini? Terus dia bilang kayak, namanya juga mereka pencitraan cari nama, kan jadinya semuanya muka 2, pencitraan semuanya. Mending kayak gue lah, gue kan emang apa adanya gitu. Udah. Jangan Kak bantuin Nikmir, kasihan ya, dia wanita yang strong kok gitu. Gue udah tahu Ansori tuh nikah, mantan gue kan. Gitu ya guys ya. Berisik deh ya. Ini kayaknya followers anyep gue, followers
lama yang belum tahu gue itu siapa gitu kan. Ya, bye guys. Gue harus membahas dari dua sisi kan gitu, gue bukan hakim. Gitu ya, lu silakan kalau lu merasa lu perlu teori macam-macam, lu bikin PT dong kayak gue gitu. Gitu. Jadi kan gue bukan hakim di kasus ini gitu. Gitu. Jadi gue punya metode tersendiri. Belum nonton, nanti nonton habis ini paling. Saya malas teman-teman nonton video-video panjang gitu. Kalau cuman curhat-curhatan gitu. Saya sudah bikin jurnal sendiri, Warzone. Apa yang saya bahas itu udah saya tulis-tulis, gitu. Jadi akhirnya saya punya kesimpulan. Ini berdasarkan pengalaman ya, gitu. Jadi teman-teman juga perlu tahu. Dari pengalaman saya berkecimpung di dunia hukum, gitu ya. Walaupun saya bukan praktisi, tapi saya lebih dari 5 tahun saya berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah hukum. Nah, saya punya kesimpulan bahwa dalam kondisi tertentu ada yang namanya kejahatan itu tidak murni, gitu ya. Kok bisa sih bang ada kejahatan tidak murni? Banyak di kasus-kasus narkoba, gitu ya, yang sebenarnya pelakunya bukan kapasitasnya seperti itu, tapi dia harus dihukum dengan kapasitas di luar kapasitasnya gitu. Nah, makanya saya bilang ada kondisi tertentu bahwa ada kejahatan tuh nggak kejahatan murni gitu. Bukan berarti orangnya nggak salah, tapi kesalahannya tuh hadir ya karena misalnya, makanya ingat kan dulu kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Itu. Jadi ini teman-teman yang tahu dulu acara Bang Napi, coba ingat nggak pepatahnya Bang Napi? Kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi karena adanya kesempatan, gitu ya. Jadi jangan menyalahkan selalu pelaku, gitu ya. Korban pun harusnya dia bisa menjaga diri, gitu. Jangan mentang-mentang ini dia membiarkan dirinya untuk disakitin, gitu, misal, gitu. Nah itulah maksud saya, gitu teman-teman. Ingat, berarti kalian pada tua. Bercanda ya. Waspadalah bener. berarti ketahuan umurnya nih. Saya pada ngetes doang. Aduh. Iya, nanti aku nonton nanti habis ini mau denger apa sih gitu ya. Ya tapi Warzone tadi juga makasih ya, maksudnya masukannya gitu. Saya nggak ini kok, nanti saya coba pertimbangkan ya sarannya. Jadi saya senang kalau ada yang debat gitu ya, tapi kayak gitu saya suka gitu. Jadi nggak nyerang personal. Ketika nggak nyerang personal ya saya juga bahasnya dengan bahasa yang halus juga gitu. Karena kan saya juga manusia teman-teman. Ada orang yang head comment, saya pun juga kadang-kadang sebel juga gitu. Absen Angelia nih ngayap aja nih, dia suka di sebelah nih. Tuh, tapi Warzone tadi saya akuin ya, dia nggak pernah head comment gitu. Sama Japar Sodik tadi. Nih teman-teman, nggak semua juga pendukungnya RG tuh yang aneh-aneh, bener deh. Saya sama ada 2 pendukungnya gitu ya. Saya berhubungan baik gitu. Enggak banyak, malah banyak gitu. Ada beberapa gitu. Cuman saya nggak mau sebutin namanya. Gitu. Jadi kita ada follow-followan juga gitu. Gitu. Jadi nggak semua juga kok aneh-aneh. Ada yang menerima perbedaan. Gitu. Justru yang aneh-aneh itu yang akun-akun nggak jelas gitu teman-teman. Tapi kalau yang akun-akun beneran sih nggak ini sih, saya ke saya gitu.
Tapi di Japar nggak pernah aneh-aneh ke saya beneran. Japar tadi, makanya saya terkecoh, saya pikir dia pendukung NM gitu. Ternyata dia selama ini penyusup. Canda ya Japar ya. Gitu, karena saya saking nggak terpikir dia ini gitu mau nontonin saya untuk pengen tahu doang gitu. Baru tahu hari ini tadi dia ngomong. Tapi oke lah teman-teman, ketika orang berdiskusi sehat, ketika orang bernarasinya nggak aneh, maksudnya menulis komennya aneh-aneh, kita hargain gitu. Coba teman-teman perhatikan deh kolom komentar saya gitu ya. Kadang ada aja yang mendebat, ketika orang mendebatnya dengan argumen nggak usah argumen hukum deh, argumen logika aja. Saya juga balasnya dengan santai juga, dengan argumen juga gitu. Tapi kalau komennya aneh-aneh, kadang-kadang saya juga namanya manusia juga suka emosi, bisa emosi juga kan gitu. Saya baru follow Mas beberapa hari lalu, telah memantau video-video bersama. Oh ya. Mbak Davina dari mana? Gitu. Jadi saya juga ada punya akun YT, tapi baru ya gitu, baru. Jadi subscribernya masih 200-an. Jadi kalau teman-teman berkenan gitu ya, kalau teman-teman suka buka YT, kliklah, ketiklah nama netizen es cendol gitu ya. Itu ada akun saya. Malam kakak sehat dan bahagia selalu, amin. Doa yang terbaik juga untuk teman-teman dan sahabat cendol dimanapun kalian berada. Nama akunnya sama dengan akun TikTok saya. Makasih ya kakak Davina. Jadi sama dengan akun TikTok saya namanya. Tapi kalau teman-teman ngetiknya ini hati-hati ya, karena banyak yang uploadin PT saya gitu dengan jadi kalau ngetiknya netizen es cendol, kadang-kadang nongolnya akun orang. Jadi akun saya fotonya foto saya ya gitu. Upload di sana nggak pernah upload sih kalau rekaman live, karena ada aja. Nanti juga setengah jam ada yang upload. Tapi ya saya juga nggak pernah larang ya, hitung-hitung mereka bantu saya untuk memperkenalkan akun saya gitu. Jadi saya berterima kasih juga sama orang-orang yang uploadin gitu. Jadi nggak masalah, saya simbiosis mutualisme aja. Saya nggak merasa dirugikan ketika ada orang yang upload punya saya. Kalau PT-PT ya, saya uploadin. Nah, jadi teman-teman, PT saya kan dia pakai time ya, pakai waktu gitu. Jadi ketika ada orang potong-potong, dia kelihatan kok kalau itu nggak utuh. Ya nggak apa-apa, pas ulang silakan. Saya nggak ada larang, siapapun, anybody, silakan di-upload ulang ya gitu ya. Yang penting tujuannya bukan untuk tidak baik ya gitu. Kalau untuk sekedar upload untuk meramein akunnya nggak apa-apa, silakan. Yang penting jangan untuk tujuan tidak baik gitu. Kan hitung-hitung saya juga dibantukan promo akun saya gitu teman-teman. Jadi ketika ada yang uploadin ya alhamdulillah gitu, banyak orang yang tahu saya gitu dari uploadan orang lain. Boleh, silakan. Yang penting jangan untuk tujuan yang aneh-aneh. Tapi kalau berkenan, ketik nama saya. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Karena kalau PT juga udah ada ini kan, udah ada nama saya kan di PT, jadi aman lah. Tapi nah itu kan teknik aja teman-teman. Jadi clickbait kan, namanya clickbait. Itu untuk menarik perhatian. Itu udah biasa kalau di permedsosan dan dunia kontenan ya, clickbait. Yang penting orang akan nanti lihat isinya, oh nggak sesuai dengan judulnya gitu. Nah itu pelajaran buat teman-teman juga. Ketika teman-teman melihat konten siapapun, PT apapun, biasakan tonton sampai habis. Jadi jangan berpatokan dengan judul gitu. Jadi kan nanti kadang kan itu teknik dari ini aja, konten kreator, dia membuat judul clickbait gitu ya, atau judul yang terkesan provokatif, tapi yang penting isinya gitu. Itu sah-sah saja sih menurut saya gitu, asal nggak melenceng banget.
nanti ada yang mau jadi artis malah merasa alhamdulillah merasa tersaingi. Udah, ada yang mau ditanya lagi nggak? Sebelum saya post, ku dengar sampai habis, like, komen banyak kakak. Alhamdulillah, makasih. Ayo, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau misalnya udahan, kita istirahat ya. Nanti kita lanjut, insya Allah besok lagi. Nanti saya kalau misalnya ada waktu, saya usahakan nanti live streaming lagi. Dan nih, nggak ada yang tanya nih. Baru masuk tanggapan. Nah, saya belum nonton. Nanti hari ini saya nonton. Ya, ini hari ini atau pagi nanti saya nonton. Oh ya, nah, ini informasi dari teman-teman. Nanti saya lihat ya, gitu. Nanti saya kalau relevan untuk kita bahas, nanti saya bahas. Jadi kalau ketika ada isu atau news terbaru gitu, nggak saya bahas, artinya saya anggap itu tidak relevan dan tidak memberikan dampak positif untuk teman-teman informasinya, gitu ya. Tuh ya, yaudah teman-teman, terima kasih sudah nonton Netizen Cendol. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa dan